Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengantar kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis ini. Seluruh pendeta dan Sintua HKBP Seresot Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat tidur di tempat kita masing-masing. Amin. Minggu ini mengingatkan kita Allah Tritunggal yang terus memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaannya. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita berseru dengan nyanyian Ukabahal Naumuli. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut dan penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13. Kita baca dengan responsoria. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Apapun juga
berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, amang inang dan saudara sekalian yang beribadah di rumah. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi tema untuk kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Isi hati seseorang sangatlah rahasia dan tersembunyi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui isi hati orang lain. Manusia hanya bisa menduga-duga saja, tidak tahu apa yang tersembunyi di hati orang lain. Kalau ada berkata, aku tahu isi hatinya, semuanya itu hanyalah merasa tahu atau menduga-duga, dan tak pernah benar-benar ia tahu. Karena kita tidak tahu isi hati orang, karena itu kita sering salah dan menyesal. Dikira baik, rupanya jahat. Dikira jujur, rupanya curang. Dikira saleh, rupanya bejat. Dikira teman, rupanya lawan. Karena itu ada pepatah orang Batak yang berkata, niripu parhunikan, HP pargadongan, niripu parsaulian, HP na hamagoan. Tetapi Tuhan tahu isi hati setiap orang. Bagaimanapun manusia mengelabui, atau bagaimanapun manusia tampil cantik dari luar, penampilan yang luar biasa, atau manusia mengungkapkan kata-kata manis yang luar biasa, tetapi Tuhan tahu isi hati yang terdalam setiap orang. Inilah yang melatar belakangi firman Tuhan pada hari ini.
Dikatakan di sana bahwa orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat itu tampil sebagai orang saleh dan orang bersih. Mereka mempersalahkan murid-murid Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mencuci tangan ketika mereka makan?" Bagi agama Yahudi, kebiasaan adat istiadat yang sangat keras mereka pegang. Jika seseorang makan tidak mencuci tangan, maka najislah makanan yang tersentuh kepada tangan yang tidak dicuci itu. Karena itu Farisi dan Yahudi mempersalahkan murid-murid Yesus yang mereka lihat tidak mencuci tangan. Jawab Yesus adalah sangat mengejutkan. Itu dapat kita lihat dari Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu.' Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Inilah teguran kepada orang Farisi yang bersifat munafik terhadap pekerjaan mereka. Yesus di dalam firman Tuhan bukan hanya menjawab persoalan yang keluar dari mulut mereka. Ketika mulut mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu tidak mencuci tangan ketika mereka makan?" Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus membongkar isi hati mereka. Kini isi hati mereka dan perbuatan mereka yang salah diungkap oleh Yesus. Dan apa yang mereka perbuat adalah suatu kemunafikan. Karena itu Yesus menegaskan, firman Allah tidak kamu lakukan, firman Allah kamu abaikan demi adat istiadatmu. Dikatakan dalam firman Tuhan, ahli Farisi dan ahli Taurat itu mereka berjubahkan keimaman mereka. Mereka hanya melakukan apa yang berhubungan dengan adat istiadat mereka.
Tetapi Yesus sungguh-sungguh menegur mereka. Karena itu Yesus katakan, mulutmu memuliakan Allah, tetapi hatimu tidak. Karena itu lewat firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengingatkan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, pada ayat 18, bukan apa yang masuk melalui mulut yang menajiskan orang, karena sesuatu yang dimakan pada akhirnya akan terbuang, dan sesuatu tubuh manusia juga pada akhirnya akan mati. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana tentang pemeliharaan jiwa kita. Bagaimana kita harus berhati-hati supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan dengan hati yang kotor. Karena itu lewat firman Tuhan pada hari ini dikatakan kepada kita bagaimana menjaga ketulusan hati. Karena Allah akan melihat ketulusan hati, kebaikan hati dan kerendahan hati. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini dikatakan jauhkanlah. Ada beberapa hal yang dikatakan dalam firman Tuhan untuk kita jauhkan. Walaupun kalau kita baca pada firman Tuhan ayat 21 dengan ayat 22, di sana dikatakan banyak hal yang boleh kita jauhkan dari diri kita, sebab itu adalah mengotori hati kita. Di antaranya dikatakan yang pertama, jauhkanlah keserakahan. Keserakahan adalah keinginan yang berlebihan terhadap suatu hal. Apa itu pada kekayaan? Keinginan yang berlebihan terhadap pemuasan hawa nafsu. Keinginan yang terus meminta lagi dan lagi. Dan terus merajuk berkata, berikan. Karena itu dikatakan keserakahan, hati harus dilatih supaya tidak menjadi serakah. Yang kedua dikatakan jauhilah kejahatan. Kejahatan dalam arti kedengkian, kebencian, nilai jahat, keinginan berbuat jahat, senang akan melakukan yang jahat. Dikatakan dalam firman Tuhan, jauhkanlah itu. Yang keempat dikatakan jauhkanlah kelicikan. Kelicikan adalah kejahatan yang ditutup-tutupi. Kejahatan yang tersembunyi. Karena ia pikir yang tersembunyi itu akan aman dan yang tersembunyi itu akan berhasil. Tetapi Allah melihat kelicikan dalam hati manusia. Yang keempat dikatakan jauhilah hawa nafsu, kekotoran, perkataan bodoh, perzinahan, asusila dan lain-lain. Yang kelima dikatakan jauhkanlah iri hati. Iri hati adalah hati yang penuh kedengkian, perasaan mendendam, duka atas kebaikan atau kebahagiaan orang lain. Itulah iri hati. Makanya ada orang dikatakan senang melihat orang susah dan susah melihat orang berbahagia. Itulah iri hati. Yang keenam dikatakan jauhkanlah kesombongan. Kesombongan adalah meninggikan diri melebihi keberadaan orang lain atau memandang rendah dan hina terhadap orang lain. Yang ketujuh, jauhkanlah kebebalan. Kebebalan adalah kecerobohan dan orang yang gegabah di dalam bertindak dalam segala hal.
Dan yang ke-8 dikatakan, jauhkanlah pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat adalah sumber perbuatan jahat dan perbuatan manusia yang dilalaikannya. Karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, jauhkanlah itu. Kejahatan-kejahatan yang kita dengarkan tadi, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan, dan pikiran yang jahat. Mungkin kita bisa tutupi, mungkin kita bisa sembunyikan dari orang lain. Mungkin jubah kita atau perilaku kita bisa menutupi semuanya itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Hati yang baik melahirkan yang baik, dan hati yang jahat melahirkan yang jahat. Semua jelas di mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, bukan yang masuk melalui mulut yang menajiskan orang, tetapi hati yang kotor dan pikiran yang keluar dari niat hati yang jahat, itulah yang menajiskan orang. Karena itu tema minggu kita, bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu. Baiklah kita senantiasa melatih hati kita untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab jika hati yang dilatih, itulah yang Tuhan tampak di dalam hati kita. Ada nilai pertobatan, ada nilai meninggalkan dosa, dan melangkah kepada jalan kebenaran. Hati yang bersih, itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan kepada kita. Karena itulah firman Tuhan minggu ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan peringatan kepada kami, bahwa ada banyak perilaku kami yang tidak benar-benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sering kami hanya mengandalkan pikiran, dan sering kami hanya melakukan keegoisan untuk memanfaatkan keinginan hati kami. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami, ajarilah hati kami untuk bersih. Sebab hati yang bersih itulah yang sanggup melihat kebaikan Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami melakukan pekerjaan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Seresot HKBP Tanjung Priok dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka ketika mereka di rumah, di dalam pekerjaan, atau di dalam keseharian mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, terlebih khusus dari penyakit COVID-19. Dan buatlah kami semua Tuhan, baik jemaat dan majelis dan para pelayan, untuk senantiasa sehat dan kuat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga kami para pelayan di tim multimedia yang senantiasa bersusah payah mengerjakan ibadah virtual di dalam rumah, supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan berkat Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati yang menyediakan ibadah virtual ini, dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah melalui ibadah virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati.